Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Berjumpa lagi dengan saya Max Nathan tentunya di acara dan program spesial Koko Kongko bareng komunitas. Dan di sini tempatnya kita ngumpul sama komunitas-komunitas, ngobrol santai sama komunitas-komunitas. Dan acara Koko ini bisa disaksikan di layar televisi Anda TV 10 di setiap hari Senin dan juga Jumat setiap jam 8 pagi, jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Nah, kali ini Max sudah kedatangan tamu, ada Mbak Rizka. Halo. Dari Tunas Harmoni. Tunas Harmoni. Apa kabar? Baik-baik Mas. Sehat gimana? Ya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Semoga yang di rumah juga selalu sehat. Ini musimnya agak panas ya. Gerah gitu suasananya. Gitu. Ini barangkali lingkungannya perlu lebih dijaga. Yep. Nah, sahabat TV 10, kalau ngomongin soal Tunas Harmoni, ini adalah komunitas atau gerakan yang peduli sama lingkungan, betul ya? Kurang lebihnya boleh ditambahin Mbak Rizka. Apa itu Tunas Harmoni? Oke, jadi Tunas Harmoni ini suatu gerakan yang masif karena memang kita tidak hanya di Solo aja, yang mana kita Tunas Harmoni ini bergerak di isu lingkungan dengan latar belakang yang mana berbasis agamanya beda-beda. Lalu juga kita ada yang dari akademisi, pemuda, dan seluruh pegiat isu lingkungan. Nah, kami sendiri memang masif, tidak hanya di Solo ya. Basis pertamanya yaitu di Bandung, karena memang inisiasi dari Pisjen dan YPBB namanya. Jadi berawal dari Bandung ini menjalarlah ke kota-kota lainnya. Ada Solo, ada Pekanbaru Riau, ada Medan, dan juga Mataram. Jadi kita di Indonesia ada 5 titik nih Tunas Harmoni. Kalau ditanya namanya Tunas Harmoni karena memang kita isu lingkungan, berangkat dari filosofinya apa? Filosofinya berat nih. Filosofi dari nama Tunas Harmoni. Tunas itu kita bisa bilang adalah tanaman yang masih kecil, tapi sudah menunjukkan bibitnya, sudah menunjukkan pertumbuhan. Karena memang kita harapannya akan menjadi komunitas ataupun gerakan yang terus bertumbuh. Dan karena memang kita bergerak di isi lingkungan, jadi memang kita menggunakan kata tersebut. Dan harmoni karena berangkat dari seluruh perbedaan ini tadi, perbedaan suku, agama, ras, latar belakang, dan lain-lain. Sehingga harapannya bisa saling berkolaborasi untuk menjadi tunas yang lebih baik dan bisa bermanfaat kepada masyarakat lewat isu-isu lingkungan yang nantinya harapannya bisa diselesaikan sama-sama ya. Tunas Harmoni base campnya atau awal mula inisiasinya ada di Bandung. Kemudian muncul di Solo. Kapan ada di Solo ini? Kayak sebenarnya Tunas Harmoni ini kita masih bilang baby ya, masih baru karena memang kita mulai awal 2025. Jadi masih awal banget. Awal banget, dan terima kasih Mas Max dikasih kesempatan untuk bisa sharing apa itu Tunas Harmoni dan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Jadi memang kita secara home base-nya di Bandung, tapi memang kita sudah tersebar di Indonesia. Namun saya sendiri sebenarnya dari Solo Bersimfoni, jadi suatu NGO juga, dan berkolaborasi dengan Pisjen dan YPBB untuk menumbuhkan, mengembangkan si Tunas Harmoni. Gak hanya saya sendiri, ada juga teman-teman lainnya yang mana memang dari keagamaan Buddha, Katolik, DLH juga ada, dan teman-teman lainnya yang mana memang ternyata satu visi nih, satu tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mengurangi panas-panas tadi ya Mas. Iya, kalau hari ini kita merasa, kalau siang kok panas banget, kalau malam itu gerah dan lain sebagainya. Jangan hanya bisa menyalahkan keadaan, begitu ya? Tentunya kita coba evaluasi dari misalkan diri kita sendiri, keluarga atau lingkungan sekitar. Apa kita sudah sepeduli itu tentang pembuangan sampah? Sepeduli itu menjaga lingkungan, misalkan punya pepohonan, kemudian menanam, kemudian ketika kita menggunakan sampah,
atau menggunakan sesuatu yang nanti akan jadi sampah, apakah sudah bijak atau belum, atau sekedar yang penting gue butuhnya makan selesai, sampah buang entah kemana nggak ngerti, yang penting makanan datang, makan kenyang enak gitu. Itu ya? Iya, karena mungkin kita dari kecil kita diajarin buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Tapi mungkin saat itu, atau sekolah saya aja ya, kita nggak pernah tuh diajarin bijaklah dalam mengelola sampah misalkan, atau menghasilkan sampah. Karena kita bisa bilang bahwa sampah ini sebenarnya akumulasi dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Coba kita bisa bilang tadi dicontohin pesan makanan. Kita pesan makanan pakai online, itu kita sudah menghasilkan 1 kantong kresek, 2 mungkin styrofoamnya, lalu sendok garpu plastik, betul, lalu juga mungkin sausnya ada kemasannya, lalu juga si ojolnya ke sini membutuhkan bahan bakar fosil yang kita masih pakai untuk bisa sampai ke rumah kita. Kadang kita nggak sadar bahwa kita hanya seolah-olah ya kan cuma 1 kresek aja, kantong aja. Ternyata dampaknya sebesar apa? Mungkin itu hanya 1 kali makan ya Mas ya. Sedangkan dan 1 orang. Dan 1 orang, betul. Kalau 1 hari se-Solo ini seberapa? Belum lagi nanti sarapan, makan siang, makan malam, jajan cemil-cemilan. Benar. Nah, di sini coba bayangin, saya minta teman-teman untuk merefleksikan kepada diri sendiri. Bayangin kalau 1 hari konsumsi kalian terhadap sampah itu sebesar apa? Dan kalian, umur-umur teman-teman kalian di sini sudah berapa? Coba kaliin aja dari 1 hari misalkan cuma 1 kilo sampah, coba kaliin berapa hari kalian hidup hari ini. Nah, mungkin kalau kalian bayangin ya udah hanya sekedar number gitu kan, sekedar angka aja. Tapi coba teman-teman mungkin kalau ada yang free time, waktunya berlebihan atau bingung mau jalan-jalan kemana, bagi teman-teman Solo bisa main-main ke Putri Cempo. Ini jalan-jalannya bukan ke mall ya? Kalau ke mall, ke food court itu biasa. Udah biasa. Udah biasa. Cobalah main-main ke mana tadi, ke Putri Cempo namanya. Di Mojosongo ya, sahabat TV 10, silahkan jalan-jalan ke sana. Ada berapa gunung dan seberapa tinggi gunungan sampah tersebut yang tiada lain tiada bukan yang menghasilkan ya kita semuanya. Betul. Ini yang mungkin kurang peduli sama lingkungan. Jadi kalau teman-teman pengen naik gunung tapi yang nggak effort bisa naik motor, ya udah ke gunung sampah di Putri Cempo ya. Nah, kalau kalian mungkin sangat baru pertama kali ke situ, jadi gambaran kalian pasti akan sedikit berbeda kalau ngelihatnya tempat sampah gitu. Enggak, di situ sudah setinggi itu dan semua sampah itu dihasilkan dari sampah rumah tangga, mostly di situ. Yang artinya apa? Mungkin kalau kita hanya konsumsi sedikit, dampak lingkungan ya udah 1 kantong. Tapi bandingin kita 1 keluarga, 1 RT RW dan mungkin seluruh masyarakat di Solo, ternyata dampaknya sebesar itu. Dan ingat teman-teman ya semuanya, bahwa bumi itu cuma 1. Nggak ada di e-commerce, kalian nggak bisa beli tuh bumi nanti. Dan kalau udah nggak ada, bagaimana? Betul. Yang kalau udah rusak, siapa yang akan peduli gitu ya? Ya kita semuanya pastinya ya. Ini sebuah gerakan yang positif ya. Apalagi anak-anak muda yang berkumpul sama-sama punya visi, misi, gerakan dan panggilan ini ya. Biasanya panggilan atas apa ya? Keprihatinannya tentang lingkungan. Betul. Yang hari ini mungkin tidak banyak orang yang mau peduli. Orang ngertinya hanya aku tinggal di bumi, ya aku pakai bumi gitu. Tapi nggak mikir bagaimana cara bumi ini tetap lebih baik, tetap menjadi baik, tetap menjadi tempat untuk tidak hanya dirinya, tapi kepikiran nggak kalau misalkan mungkin nggak ya kalau anak cucu kita nanti itu masih akan menempati bumi yang sejuk lah, kemudian yang nyaman lah. Kalau deketan-deketan sini mungkin daerah pegunungan itu daerah Tawangmangu atau Selo kalau ke barat, hari ini itu sudah nggak sedingin dulu loh. Waktu beberapa tahun yang lalu itu kalau kita mau menuju ke atas itu hawa dingin itu sudah terasa. Tapi hari ini kalau belum naik ke atas itu belum kerasa. Artinya gas emisi yang dihasilkan sudah
lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Betul, karena memang kalau kalian teman-teman di sini pernah dengar efek rumah kaca gitu kan, apakah karena rumahnya berkaca? Jadi ini disebabkan karena adanya gas-gas yang sudah memenuhi di bumi ini hingga ke atmosfer. Baik. Nah, gas-gas ini biasanya disebabkan karena apa? Oh, salah satunya adanya CO2. CO2 ini kan dikeluarkan oleh manusia ya. Dan karena memang harapannya apa sih pentingnya ada hutan? Karena memang dia bisa mengubah dari CO2 menjadi O2 yang bisa kita hirup. Betul. Makanya rasanya kok lebih seger ya gitu. Lebih sejuk. Lebih sejuk. Nah, faktor lain biasanya juga disebabkan dari namanya gas metana. Gas metana ini dihasilkan dari mana? Oh, dari misalkan peternakan, adanya misalkan pembuangan dari si sapi, kotoran sapi. Sampah yang busuk itu juga menyebabkan dari bisa adanya gas metana. Serta ya mungkin teman-teman di sini ketahui bahwa kenapa kok ada gerakan pakai transportasi umum untuk ya mana memang biar nggak banyak banget ini asap kendaraan bermotor serta penggunaan bahan bakar. Nah, di sini karena memang hal ini semua menyebabkan dunia ini semakin lebih panas, udaranya nggak lebih sehat. Jadi mungkin kalau teman-teman bandingin di Indonesia yang mana sebenarnya hutannya itu paling besar gitu kan, hutannya di Kalimantan ini gede banget, tapi kok kenapa di kualitas udara bahkan kemarin isunya di Jakarta jelek banget gitu kan? Itu karena secara nggak langsung disebabkan oleh ternyata kita sendiri loh. Betul, kendaraan-kendaraan yang kita pakai ya, sahabat TV 10. Ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut dan kira-kira kegiatan apa aja yang ada di teman-teman Tunas Harmoni. Nanti kita ngobrol, tapi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya, baik sahabat TV 10, masih bersama saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas dan masih ditemani sama Mbak Rizka dari Tunas Harmoni. Tadi sudah kita mulai bahas tentang pentingnya menjaga lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat. Tapi kita kembali ke Tunas Harmoninya. Ini kan awalnya baru di 2025. Masih baru banget, masih baby born lah ya. Baby banget. Umurnya baru setengah tahun, kayaknya belum ada gitu. Tapi kegiatannya apa aja yang sudah dilaksanakan di Solo ini? Yang sudah katanya berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas, boleh diceritakan? Jadi di Solo sendiri, Tunas Harmoni ini sudah mulai berkegiatan dengan melibatkan dinas lingkungan hidup, dari instansi pemerintah lah kita bilang, serta organisasi atau komunitas teman-teman pemuda yang mana memang sudah movementnya, gerakannya tuh udah lebih masif gitu atau lebih jauh dibanding Tunas Harmoni. Nah, di sini kita mengakomodir dari yang memiliki visi yang sama untuk kita gimana nih movement yang bisa kita lakukan untuk Kota Solo tercinta ini. Nah, kemarin kami berkegiatan di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta. Alhamdulillah kita disupport sekali dalam aktivitas tersebut. Kita mengajak sekitar 31 pemuda dan dari komunitas di Solo, yang mana di situ kita berdiskusi dan kita mengajarkan, ada yang sudah kita pelajari di Bandung, namanya FITS atau Feel, Imagine, Do and Share. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan FITS? FITS gitu ya. Pada sesi tersebut kita pertama mengajarkan feel atau gimana sih untuk kita diajak merasakan apa sih sebenarnya penyebab kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Lalu kita juga imagine, di sini kita mengajak bersama membayangkan kalau ternyata nanti kalian sudah hidup berdampingan dengan sampah, satu, kebauan nggak? Terus nyaman nggak? Lebih nyaman nggak? Lalu, nah di sini kita mengajak teman-teman untuk lihat langsung ke Putri Cempo. Jadi kita naik jalan-jalan. Kebetulan karena dari rumah dinas lumayan ya, cukup jauh di Loji Gandrung tuh, kita menggunakan BST atau bisnya pemerintah.
Saat itu kita mengajak sekitar 31 orang naik bis bersama-sama, terus kita berangkat ke Putri Cempo dan di sana kita berdiskusi bersama DLH. Karena kita bisa melihat, oh ini sampah datangnya dari mana ya? Secara jumlah mereka sudah bisa menghitung DLH. Prosesnya bagaimana? Dan ini nanti mau digimanain? Masa ditimbun aja? Nah, di sana kita juga banyak belajar dari DLH untuk selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan biar nggak yang kamu bayangkan seperti ini nantinya. Lalu kita juga ada yang mana harapannya kita bisa bersinergi bersama-sama, nggak hanya Tunas Harmoni aja nih. Nanti kita karena juga masih banyak kegiatan kepemudaan barangkali mahasiswa atau siswa yang memang sama-sama punya kepedulian soal lingkungan gitu ya. Karena semangatnya teman-teman di Solo ini ternyata luar biasa. Gede sekali, potensial sekali. Jadi kita harap kita bisa bersinergi, melakukan kegiatan apa nih secara yang bisa berdampak kepada lingkungan. Mungkin dampaknya nggak kita bisa terima hari itu juga ya. Tapi kita nggak ada yang tahu bahwa memang dampak pembangunan sosial ini kan bisa kita lihat di kemudian hari. Betul. Serta kita juga mengajak share, yaitu membagikan apa yang mereka pelajarin, apa yang mereka tahu, dan kita ibaratnya transfer knowledge lah dari apa yang memang kita bisa bagikan. Kita sih nggak mengharap langsung ternyata terbitnya peraturan presiden apa, enggak. Dari share ini harapannya banyak mungkin teman-teman di komunitasnya atau enggak di keluarganya bisa paling tidak teredukasi bagaimana untuk pengelolaan sampah. Jadi kalau share itu tadi kalau sudah ada kegiatan yang positif, kemudian sudah merasa bahwa ada hal-hal yang tidak nyaman di lingkungan sekitar, ada yang perlu kita kurangi sampah itu sendiri, dan barangkali kita sudah tahu nih bagaimana caranya mengurangi sampah, apalagi kalau kita bisa mengelola sampah, itu perlu kita bagikan kepada keluarga, kepada tetangga ataupun siapapun, teman kuliah atau teman sekolah, yang itu nanti jadi wawasan baru buat teman-teman yang lain untuk bisa menjaga sampah ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena kan tentunya kegiatan yang sudah di awal dilaksanakan tadi kan untuk 31 pemuda itu kan tidak hanya untuk 31 pemuda saja sebenarnya. Nah, 31 pemuda ini harapannya bisa berbagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Solo, bahkan Solo Raya ataupun dimanapun. Karena memang kita tugasnya bukan sekedar menggunakan fasilitas yang ada di bumi, tapi kita juga sama-sama punya tanggung jawab menjaga bumi ini, bukan hanya mungkin kampung kita, RT kita, tapi kota Solo tercinta, Indonesia pada umumnya, dan juga dunia tentunya ya Mbak Rizka ya. Kalau kegiatan di Tunas Harmoni itu sendiri, kedepannya akan seperti apa? Apakah akan kolaborasi lagi, atau bagaimana support teman-teman dari pusat, dari Bandung, atau dari kota-kota yang lain? Oke, karena mungkin kita masih sangat baru, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ide-ide itu muncul dari teman-teman 31 atau teman-teman kita di Indonesia lainnya. Jadi memang kita akan terus membuka bentuk sinergitas seperti apa, dan salah satu movement yang akan terus kita lakukan yaitu praktik untuk zero waste. Karena memang kita tidak menutup kemungkinan akar dari masalah yang sampah menggunung itu adalah dari bentuk konsumsi kita sehari-hari, yang mana mungkin tidak kita sadarin, tapi ini menjadi akar masalahnya. Mungkin kalau teman-teman di sini banyak ya yang gerakan untuk reusable atau enggak mengelola dari sampah plastik menjadi bentuk baru. Ini juga menarik untuk kita telaah gitu, dan nantinya bagaimana untuk tindak lanjutnya. Namun kita memang berangkat dari masalah, dan akar masalah tersebut adalah zero waste. Jadi kita akan terus mengkampanyekan bagaimana praktik zero waste yang sesederhana mungkin, yang bisa kita lakukan dengan nggak terlalu muluk-muluk lah. Kita langsung nggak kita memproduksi semuanya, nggak. Kita belajar memilih apa yang sekiranya kita butuhkan menjadi less sampah aja dulu. Jadi
mungkin zero waste itu bisa kita mulai dari diri sendiri ya, Mbak Rizka. Contoh misalkan ketika kita belanja, nah kalau kita belanja sekiranya nggak butuh plastik, nggak usah pakai plastik. Ya, misalkan belanja di warung atau mungkin di minimarket yang ada di lingkungan kita banyak banget minimarket. Itu kalau ditawarin pakai plastik nggak, jawab saja nggak usah pakai plastik. Toh sampai rumah itu plastik udah nggak kepake. Padahal nggak pakai plastik aja kita masih menghasilkan sampah dari makanan. Misalkan beli kopi kemasan, akhirnya botolnya itu juga jadi sampah. Kepakainya setelah apa? Setelah kita sudah selesai minum itu akan jadi sampah. Kepakainya ya hanya untuk wadahnya saja kan. Kemudian misalkan kita ibu-ibu nih atau mbak yang biasanya beli sayur-sayuran segala macam, kalau pagi nenteng plastiknya ada 3 sampai 4, mungkin bawa tote bag kali ya. Kalau itu sudah jadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan, pasti hari ini mau belanja sekian banyak, tote bagnya disiapkan dulu daripada nanti di warung sayur minta plastik 3-4 sampai rumah plastiknya dibuang semuanya karena akhirnya yang dibeli masuk kulkas. Betul. Ini dari hal-hal yang kecil saja kita bayangin kalau misalkan ini ibu-ibu yang tadinya sadar setiap hari bawa 4-3 tentengan plastik itu sudah bawa tote bag, itu luar biasa. Sudah mengurangi sebanyak apa tuh sampah yang dihasilkan dari itu satu aktivitas. Satu warung sayur itu lebih dari 20-30 ibu loh sehari belanja, betul. Bahkan sampai ratusan gitu, bolak-balik bawa plastik lagi. Kurang wortel saja bawa pulangnya pakai plastik lagi. Plastik lagi. Ini dengan adanya teman-teman Tunas Harapan dan juga ada komunitas-komunitas yang lain yang peduli lingkungan juga, kita sama-sama mengingatkan ya Mbak Rizka. Jadi tidak menggurui, barangkali teman-teman di rumah punya panggilan yang sama, punya kepedulian yang sama, bisa bergabung di Tunas Harmoni. Tunas Harmoni ya. Gimana caranya kalau mau gabung di Tunas Harmoni? Ya, bagi teman-teman yang di sini mungkin punya kepedulian lingkungan yang sama dan atau belum sadar, nah kita sangat membuka kesempatan tersebut. Teman-teman bisa langsung kepoin aja atau follow di Instagram kami Tunas Harmoni _Solo. Di sini kita juga terus membagikan konten-konten apapun, konten edukatif yang bisa teman-teman praktikkan. Bagaimana teman-teman bisa ambil nih, berpikir kembali untuk melakukan aktivitas yang bisa mengurangi sampah. Dan di sini teman-teman juga bisa, mungkin kalau domisilinya bukan hanya Solo, teman-teman bisa join juga di Tunas Harmoni _kota yang tadi saya sudah sebutkan. Ada Medan, ada Riau, ada Bandung, ada Mataram juga. Jadi karena memang berangkat dari masalah yang berbeda-beda, kita bekerja sama untuk nantinya teman-teman bisa untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ini by the way, terima kasih banyak Mbak Rizka sudah mampir di TV 10. Semoga Tunas Harmoni ini bisa bertumbuh seperti halnya harapannya, bisa bermanfaat untuk kota Solo khususnya dan juga Solo Raya dan juga Indonesia. Karena tadi ada di beberapa kota ya. Sekali lagi terima kasih, semoga nanti bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Nah, demikian ya sahabat TV 10 ngobrol santai kita bersama komunitas Tunas Harmoni, dan kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Saya Max Nata pamit undur diri, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.